pentingnya memahami penyebab dan jenis gangguan jin. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi, yaitu di channel Mas Asikin Official. Masih bersama saya Taufik Asikin. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang pentingnya memahami penyebab dan jenis gangguan jin. Jadi pembahasan di sini agak panjang ya teman-teman. Tapi seperti biasa, sebelum mulai membahas, langkah baiknya jika teman-teman subscribe dulu channel saya Mas Asikin Official ini. Kemudian jika teman-teman menyukai video ini, tekan like ya. Jika tidak menyukai video ini, tekan dislike 2 kali agar channel saya ini tidak merugi ya teman-teman. Kemudian juga share ke teman-teman yang lain jika merasa video ini bermanfaat ya, tentunya ya. Baik, kita mulai ya. Yang akan saya bahas kali ini adalah temanya pentingnya memahami penyebab dan jenis gangguan jin. Sebab gangguan jin ada 3 sebagai berikut. Nah, perlu dicatat ya teman-teman ya. Yang pertama, jin laki-laki mencintai seorang perempuan manusia ya. Seorang manusia perempuan maksudnya, atau jin perempuan mencintai seorang laki-laki. Itu paham ya di sini ya. Yang pertama adalah jin laki-laki mencintai seorang manusia perempuan ya, atau sebaliknya jin perempuan mencintai seorang manusia laki-laki seperti itu. Terus yang kedua, manusia menzolimi jin baik dengan menyiramkan air panas, menimpanya dari tempat tinggi atau yang lainnya ya. Jadi jin juga bisa merasa dizolimi ya, seperti banyak kasus yang terjadi di di lingkungan kita ya. Banyak orang yang sembrono, misalnya bermaksiat di tempat yang angker misalnya ya, yang baru pernah ke tempat tersebut, terus mereka bermaksiat ya, itu juga termasuk namanya menzolimi bangsa jin yang sudah tinggal di tempat itu ya. Atau manusia itu tidak sopan lah ya, kurang adab namanya, termasuk menzolimi bangsa jin ya. Terus yang ketiga, jin berbuat zolim kepada manusia seperti ketika tersebut merasuki manusia tanpa sebab ya. Apa nih maksudnya? Jin berbuat zolim kepada manusia seperti ketika tersebut merasuki manusia tanpa sebab. Berarti jin tersebut jin tersebut termasuk jin yang zolim atau jin fasik ya, yang kebiasaannya mungkin memang suka berbuat zolim ya, merasuki manusia tanpa sebab seperti itu ya. Usil lah ya, jin usil ya. Mudahnya jin merasuki manusia itu disebabkan manusia dalam keadaan sebagai berikut nih teman-teman ya. Kenapa jin bisa merasuki manusia itu dengan mudah? Itu ada sebabnya nih. Sebab yang pertama, ketika manusia tersebut marah yang berlebihan ya. Yang kedua, takut yang berlebihan ya. Yang ketiga, memperturutkan hawa nafsu yang berlebihan ya. Yang keempat, lalai yang berlebihan ya. Saya ulangi ya. Mengapa jin bisa merasuki tubuh manusia itu dengan mudah? Adalah ada 4 sebab. Itu menurut Syekh Wahid Abdul Salam Bali di dalam kitabnya ya. Yang pertama, marah yang berlebihan. Yang kedua, takut yang berlebihan. Yang ketiga, memperturutkan hawa nafsu yang berlebihan ya. Yang keempat, lalai yang berlebihan ya. Sementara itu Ibnu Qayyim
Al-Jauziyah menyebutkan tingkatan-tingkatan orang yang terberdaya terkena gangguan jin atau setan adalah sebagai berikut ya teman-teman ya. Yang pertama, tingkatan pertama adalah kekufuran, syirik dan memusuhi Allah dan Rasulnya ya. Yang kedua, tingkatan kedua adalah perbuatan bid'ah. Hal ini lebih disukai setan daripada kefasikan dan kemaksiatan karena bahayanya menimpa agama ya. Yang ketiga, itu tingkatan ketiga adalah karena dosa besar dengan berbagai macamnya ya. Yang keempat, tingkatan keempat adalah dosa-dosa kecil. Jika telah menumpuk bisa membiasakan pelakunya ya. Yang kelima adalah setan berusaha menyibukkan manusia dengan perkara-perkara mubah yang tidak ada unsur pahala dan dosa di sana ya. Jadi harus berhati-hati dengan perkara-perkara yang mubah ya teman-teman, yang dibolehkan ya. Jika berlebihan nanti akan menjadi pintu masuknya setan ya. Ya, tingkatan yang keenam adalah menyibukkan manusia dengan sesuatu yang kurang prioritas dengan meninggalkan yang prioritas ya. Berarti melakukan sesuatu yang kurang utama ya, dengan meninggalkan yang lebih utama seperti itu. Sehingga jika kita rangkum dari berbagai literatur ada 8 potensi sebab seorang dapat terkena gangguan jin, yaitu melalui sihir, indigo atau jin turunan, kanuragan, ritual, bid'ah, ain, dosa dan maksiat, dan gangguan jin ya. Kira-kira seperti itu ya teman ya. Semoga bermanfaat ya. Teman-teman harus berhati-hati ya dengan apa pintu-pintu masuknya gangguan jin tersebut ya. Jika teman-teman masih belum paham, silakan diulangi video ini agar bisa lebih paham lagi ya. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan ini. Kita sudahi perjumpaan kita kali ini, tetapi sebelumnya subscribe dulu yang belum subscribe, kemudian like, komen, dan share ya jika merasa video ini bermanfaat ya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.